Thank you, Professor Tim Powers, Professor Paul Chesty, and all participants. Allow me to express my appreciation again. Thank you for having me. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul, Turki, Jumat kemarin. Dalam kesempatan itu, Anies dan Erdogan sempat berbincang-bincang sebelum kemudian melaksanakan sholat Jumat bersama di Masjid Sultan Ayub, Istanbul. Anies berkunjung ke Istanbul, Turki, usai melakukan kunjungan ke Casablanca dan Rabat, Maroko. Di Maroko, Anies mengisi kuliah umum di Universitas Hasan II. Pada Jumat 13 Mei 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima undangan dari media internasional di Inggris. Undangan itu diterima bersamaan saat Anies tengah melakukan kunjungan kerja ke Inggris. Momen tersebut juga tampak dibagikan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu 14 Mei 2022. Dalam postingannya itu, Anies tampak membagikan video di balik layar saat tengah berbincang dengan seorang pembawa acara media asing di Bloomberg, Inggris. Pada kesempatan itu, Anies membicarakan terkait pengembangan transportasi yang berkelanjutan, khususnya di Jakarta, serta langkah tepat yang diambil untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Ia juga tampak menuliskan caption interview dan roundtable dalam postingan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Anies juga tampak membagikan foto bersama dengan The Lord Mayor of the City of London, Vincent Kervani. Pertemuan keduanya berlangsung saat Anies melakukan kunjungan kerja ke Inggris. Ia tampak didampingi dengan asisten perekonomian dan keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, A man considered in the running to become Indonesia's next president is former governor of Jakarta, Anies Baswedan, and it's a delight to welcome him into the studio. Thank you very much for coming in. Thank you for inviting, Beverly. Lovely to meet you. Now tell me, you've met with the Foreign Minister Penny Wong and also the RBA Governor Philip Lowe. I think every Australian wants to meet with him at the moment with these rising interest rates. It is a sign that our government is taking you very seriously and your potential presidential bid. What was important about you? What did you feel was important about coming here and meeting with someone like Penny Wong, someone like Philip Lowe? Yes, indeed. I'm delighted with the invite from the Australian government to visit, and we both were neighbors, and we'll always be neighbor, and we had worked closely on many issues, and the invite here give me an opportunity to reconnect with. Pemirsa, jelang berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan 16 Oktober, redaksi RCTI secara khusus memotret wajah ibu kota kekinian. Kami juga membandingkan masalah dasar Jakarta hingga ke pinggiran ibu kota. Lalu apakah kondisi Jakarta lebih baik dibandingkan dengan 5 tahun lalu? Berikut catatan redaksi RCTI, wajah Jakarta 5 tahun Anies Baswedan. Pemirsa, berbagai revitalisasi dan pembangunan terus dilakukan di masa 5 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mulai dari revitalisasi halte, kemudian pembaharuan transportasi publik, bahkan pembangunan sejumlah fasilitas publik terus dilakukan. Lantas apa saja torehan prestasi maupun PR-PR yang belum terselesaikan di masa 5 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Inilah wajah Jakarta 5 tahun Anies Baswedan. Pasca pandemi, Jakarta kembali menggeliat, begitu juga kemacetan. Program pemecah kemacetan ala Anies Baswedan pun diuji. Adalah integrasi transportasi publik mulai dari mikrobus, Transjakarta, KRL, serta integrasi MRT dengan LRT. Layanan pembayaran diintegrasikan digital, kawasan gabungan intermoda dibangun dan dibuat cantik untuk penumpang dan konten kreator. Perjalanan di Jakarta sangat tinggi, mencapai 21,9 juta per hari dengan jumlah kendaraan bermotor 15,3 juta perjalanan per hari.
Namun dengan transportasi massal yang terintegrasi memudahkan berpindah cepat dari kendaraan pribadi ke umum atau antar kendaraan umum. Jangkauan kendaraan umum pada tahun 2016 berkisar 42%, melompat menjadi 82%. Sementara cakupan layanan umum terintegrasi hingga mencapai 85,16%. Data ini menggambarkan mudahnya akses transportasi publik. Masalah banjir seperti menjadi kutukan bagi setiap pemenang Pilgub DKI, tak terkecuali Anies Baswedan. Apa saja yang sudah diperbuat oleh Anies untuk menangani masalah dasar yang satu ini? Pemprov DKI mengeruk lumpur danau, sungai dan juga waduk di 5 wilayah kota, mengerahkan alat berat 3 kali lipat dari kapasitas biasanya. Untuk mengendalikan limpasan air hujan, Anies membuat kolam penampung air sementara di jalan raya. Pemprov Jakarta juga membangun instalasi sumur resapan serta mengimplementasikan taman tampungan air. Di pesisir utara, Anies membangun polder untuk mengatasi banjir rob yang terdiri dari kombinasi tanggul, kolam retensi, serta pompa. Sementara untuk mempercepat surutnya genangan banjir, Jakarta memiliki 900 lebih pompa. Kapasitas 2 sungai yakni Kali Besar dan Kali Ciliwung pun diperbesar agar bisa menampung lebih banyak. Hasilnya 12 titik genangan banjir berulang telah teratasi. Tahun 2020 dengan curah hujan terekstrim yakni 377 mm per hari, banjir surut lebih dari 95% dalam waktu 4 hari. Padahal di tahun 2015 dengan curah hujan lebih rendah 95%, wilayah tergenang baru surut 7 hari. Jakarta juga berinovasi dengan teknologi flood control system yang mengintegrasikan sensor dan CCTV di 178 titik yang memetakan banjir dengan akurat. Namun satu hal yang tak tercapai adalah naturalisasi sungai. Kendala pembebasan lahan diperparah oleh polemik ide naturalisasi Anies tanpa beton versus ide pusat normalisasi dengan betonisasi alur sungai, meninggalkan warga di sepanjang sungai ibu kota terendam hingga masa jabatan Anies berakhir. Soal ruang terbuka, Anies membangun yang disebutnya sebagai ruang ketiga. Anies memperluas ruang terbuka dari 12,12% di tahun 2014 kini menjadi 30,92% dengan luas 664 km persegi. Taman Eco Park di kawasan Tebet seluas 7,3 hektar ini selalu dipenuhi warga meski terganggu masalah parkir. Taman ekowisata dan bermain anak ini menjadi tempat favorit baru warga DKI karena luas dan teduhnya kawasan ini di tengah kepadatan Jakarta.